Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria. Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria. Hahaha. Baik, sebelum kita memasuki beribadah kita hari ini, kita bernyanyi dari lagu anak sekolah minggu yang berjudul Yesus di dalam rumahku atau When Jesus in the Family. Adik-adik, kita berdoa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur atas berkat kasih rahmat karunia-Mu yang menyertai kami hingga pada saat hari Minggu yang berbahagia ini. Ya Bapa, kami akan beribadah, dan Kau berkati ibadah kami ini Bapa dari awal hingga pada akhirnya. Kau juga menjaga tingkah laku kami Bapa, sikap kami, supaya kami fokus beribadah. Inilah doa dan permohonan kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 3. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang selalu Engkau sertakan kepada kami pada saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan nats firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang berkati hati kami, agar firman-Mu dapat berbuah di dalam hati dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita yang tertulis dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Ya, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah kita hari ini mengatakan kita harus selalu berbahagia. Jadi, anak-anak sekolah bertanya, berbahagia yang kayak mana bang? Apakah ketika kita menyakiti kawan kita merasa puas, itu yang disebutkan berbahagia di sini? Tentu saja tidak. Berbahagia yang dimaksud di sini ketika anak-anak sekolah minggu selalu berbuat baik kepada sesama, kepada lingkungan, kepada orang tua, bahkan kita juga harus mengasihi Tuhan kita lebih dari segalanya. Dan di sini kita harus menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi berbuat baik itu yang gimana bang? Apakah yang berbuat baik ini kita harus selalu memberi kepada kawan kita harus selalu memberikan makanan, memberikan uang, memberikan tugas sekolah kita kepada kawan kita? Maksudnya sini kita harus selalu berbahagia ketika melakukan segala hal. Tidak perlu hal-hal yang besar. Contohnya ketika anak-anak sekolah minggu mengasihi kawanmu, ketika anak sekolah minggu selalu menolong kawanmu, ketika kawanmu lagi bersedih, anak-anak sekolah minggu datang untuk menghibur. Ketika contohnya di sekolah, anak sekolah minggu kawannya tidak mempunyai pulpen, bisa dikasih kawannya untuk minjam pulpen. Dan begitu juga kepada orang tua kita, ketika anak-anak sekolah minggu disuruh beli gula atau beli garam ke warung dan melakukannya tidak bersungut-sungut, tanpa adanya rasa tidak mau. Tapi di sini kita diajarkan untuk selalu melakukan segala sesuatu itu dengan berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, setiap apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan berbahagia. Kita harus mensyukuri apa yang telah kita lakukan. Kita harus mensyukuri apapun yang telah kita perbuat, agar Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kebahagiaan. Anak-anak sekolah minggu, kita juga harus selalu menjadi anak yang selalu jujur. Anak yang berbahagia itu adalah anak-anak yang selalu jujur, anak-anak yang selalu berbuat baik, anak-anak yang selalu taat belajar, anak-anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang selalu berbahagia, bukan karena kehidupan-kehidupan yang tidak baik, tetapi harus melakukannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya ketika anak-anak sekolah minggu datang ke gereja, itu sudah merupakan hal yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan di gereja. Pada masa sekarang, ketika anak-anak sekolah minggu hanya harus dapat melihat dari YouTube firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus tetap bisa berbahagia, karena itu semuanya adalah firman Tuhan, perintah Tuhan yang selalu harus kita laksanakan. Jadi nats kita ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu selalu berbahagia di dalam kehidupan yang apapun, sesulit apapun. Walaupun anak-anak sekolah minggu bersedih karena sekarang kita tidak dapat berkumpul di gereja, kita harus tetap berbahagia. Walaupun anak sekolah minggu sekarang tidak dapat ikut sekolah bersama kawan-kawan berkumpul di sekolah, anak-anak sekolah minggu harus tetap berbahagia.
Karena di situ kita diajarkan untuk selalu menaati perintah Tuhan dan selalu menghidupinya. Anak-anak sekolah minggu, kita juga harus berbahagia ketika kita melakukan peringatan-peringatannya. Apa itu peringatan-peringatan Allah? Yaitu contohnya seperti yang ada di hafal anak-anak sekolah minggu, yaitu hukum Taurat, hukum pertama sampai hukum 10. Dan selain itu masih banyak. Dan setiap di perjalanan hidup kita perbuatan-perbuatan baik yang seperti itu banyak. Seperti abang jelaskan tadi, ketika anak sekolah minggu membantu orang tua, mengerjakan tugas dengan baik. Ketika anak sekolah minggu mendengarkan khotbah, itu sudah perbuatan-perbuatan kecil, perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu harus selalu kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita harus berlapang dada menerima perintah Tuhan. Baik itu tadi di gereja, walaupun melalui HP, kita harus selalu sepenuh hati menerima firman Tuhan. Seperti juga dikatakan di sini ayat 2, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ketika anak-anak sekolah minggu mulai senang, mulai bahagia mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah mencari Dia dengan segenap hati. Anak-anak sekolah minggu telah melakukannya dengan baik, yaitu menaati segala perintah-perintah Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Nya. Dan abang punya satu cerita mengenai satu orang nenek dan seorang cucunya. Si nenek udah tua, udah berumur 60 tahunan. Dia sudah pikun atau susah mengingat. Sedangkan si cucunya ini orangnya cerdas, baik, dan selalu mematuhi perintah-perintah neneknya. Suatu ketika cucunya ini pulang sekolah, yang dimana biasanya cucunya ini pulang selalu bersenang, selalu berbahagia, selalu dia memeluk neneknya setelah pulang dari sekolah. Tapi suatu ketika dia merasa sedih. Dia pulang sekolah tanpa memeluk neneknya. Lalu si neneknya pun bertanya, kenapa cucuku ini tidak memelukku? Yang biasanya cucunya ini selalu memeluknya setelah pulang sekolah. Terus sekarang kenapa? Lalu si nenek bertanya, kamu kenapa? Katanya kepada cucunya. Terus si cucunya ini pun menjawab, aku merasa sedih, Nek. Kenapa kamu merasa sedih? Karena tadi waktu saya di sekolah, saya diejek-ejek oleh kawan-kawanku. Dia sangat sedih menceritakan itu kepada neneknya. Lalu si nenek pun berusaha untuk menenangkan hati cucunya. Dia mengatakan, janganlah engkau bersedih. Si nenek itu mengatakan supaya cucunya itu jangan bersedih. Kamu jangan bersedih, karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi anak-anaknya. Dia selalu menjaga anak-anak yang dikasihinya. Walaupun kawan-kawanmu mengejekmu, maafkanlah mereka dengan berlapang dada. Tetaplah berbahagia, karena ada tertulis di dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ketika anak sekolah minggu berbahagia dan menerima dengan lapang dada, ketika anak sekolah minggu diejek dianiaya, maka percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu menyediakan tempat yang baik buat anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memberi penghiburan kepada anak sekolah minggu. Dia selalu menyertai anak sekolah minggu. Oleh sebab itu, seburuk apapun kehidupan kita sekarang anak-anak sekolah minggu, walaupun selalu diejek, walaupun anak-anak yang lain, anak-anak sekolah minggu yang lain tidak berkawan dengan anak sekolah minggu atau memusuhi anak-anak sekolah minggu, tetaplah berbahagia. Karena dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya adalah orang-orang yang diejek, orang-orang yang dimusuhi, dan orang-orang yang selalu dipojokkan. Dan di sini anak-anak sekolah minggu diingatkan agar selalu memaafkan mereka. Sebab Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi adik-adik sekolah minggu. Jadi tetaplah selalu berbahagia di dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun, tetaplah berbahagia. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami sembahkan kepadamu Tuhan, karena berkat dan kasih karunia yang selalu Engkau sertakan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Engkaulah Tuhan yang selalu memberkati hati dan pikiran kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai segala perbuatan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu melindungi kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami perbuatan-perbuatan baik. Engkau yang selalu melindungi kami agar kami dapat selalu melakukan hukum, melakukan sesuai apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Dan Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan yang memberkatinya, memberikan mereka kesehatan agar nantinya kami dapat bertemu di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Gimana khotbahnya? Sangat menarik kan? Ya, kita harus berbahagia seperti yang dikhotbahkan Abang tadi. Untuk menyalurkan kebahagiaan kita bernyanyi dengan lagu anak sekolah minggu, hari ini kurasa bahagia. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah peribadatan kita hari ini adik. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.